Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Leni Rezi. Kali ini Leni akan berbagi cerita mengenai pengalaman teman Leni yang ikut SKB Kemenak untuk formasi penghulu. Tapi sebelum Leni lanjutkan ceritanya, yuk subscribe channel Leni. Jangan lupa untuk like konten ini. Yuk mulai 1, 2, 3, subscribe. Baik, terima kasih yang sudah subscribe dan like konten ini. Kali ini Leni akan cerita mengenai SKB Kemenak Penghulu. Dari mana Leni tahu ceritanya? Jadi Leni kemarin wawancara sama teman. Nah, awalnya itu pengennya wawancaranya secara langsung sama dia. Tetapi karena sekarang ini social distancing, jadi kita semua nggak bisa keluar rumah, dan dia juga social distancing juga, nggak mau keluar rumah, jadi kita tinggal diam di rumah. Dan ya, ujung-ujungnya kita chatan via WA. Gimana sih pengalaman kamu ketika kamu mengikuti SKB Kemenak untuk formasi penghulu? Akhirnya dia bercerita, dan sayangnya dia nggak mau diupload untuk foto ataupun suaranya. Jadi dia bilang, ya udahlah Len, kamu aja lah yang ngevlogin, kamu aja yang cerita. Semoga apa yang aku ceritain ini katanya bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman yang lain yang sedang mengikuti, yang akan mengikuti SKB. Oke, Leni akan mulai ceritanya. Jadi teman Leni ini kita bilang aja si Pak A. Kenapa? Ya bapak ya, kalau penghulu mah bapak-bapak ya. Nah, jadi sebelumnya dia belum pernah mengikuti ataupun pernah menikahkan. Jadi awalnya dia iseng juga, coba untuk ikut formasi penghulu seperti itu, karena memang jurusan dia kuliah itu bisa untuk mengambil formasi Kemenak Penghulu. Akhirnya alhamdulillah dia dapat, dan beliau ini waktu ketika SKD itu adalah peringkat ke-6. Nah, SKD-nya peringkat ke-6. Kemudian ketika hasil akhir 40% SKD ditambah 60% SKB, beliau akhirnya mendapatkan peringkat ke-3 dari seluruh yang diambil. Waktu itu hanya 4 penghulu. Nah, kata beliau nih, untuk soal SKB, untuk soal psikotes SKB, semua formasi itu sebenarnya sama. Jadi ya kebetulan dia juga sama-sama Leni masuk ruangan yang sama, cuman ya kita memang sudah berurutan. Jadi sama sih yang diteskan. Yang pertama ada ya kemampuan verbal, deret gambar aritmatika, kemudian juga pola lanjutan seperti pencerminan, seperti itu ya, semuanya sama. Karena memang untuk psikotes ini Leni kira juga di guru seperti itu ya, ternyata di penghulu pun setelah Leni tanyakan dia juga seperti itu. Nah, ini ada tips nih dari beliau. Kata beliau nih, gimana sih caranya agar bisa lulus psikotes. Nah, beliau bilang katanya banyak-banyak membaca dan berlatih soal di internet. Nah, itu untuk yang psikotes. Kita lanjut untuk yang sesi yang kedua. Hari berikutnya sama, jadi kita 3 hari sama. Hari pertama itu psikotes, hari kedua itu praktik kerja, dan hari ketiga itu wawancara. Nah, yang bikin penasaran ini adalah kalau formasi penghulu ini praktik kerjanya ngapain aja. Nah, ternyata ya sama seperti guru. Kalau guru berarti dia micro teaching, mengajar di kelas. Kalau penghulu ini praktik kerjanya adalah salah satunya yang berkaitan dengan penghulu dan pernikahan. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan nih yang ditanyakan oleh penguji waktu itu menurut dia. Ya, yang pertama adalah bisa berbahasa apa? Nah, ini dia nih, sama ya, sama seperti SKB guru juga ditanyakan bahasa. Kemudian langsung diminta untuk prosesi ijab kabul akad nikah menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Nah, jadi mungkin yang sudah pernah menikah sudah tahu prosesi ijab kabul seperti apa. Nah, bagi yang belum menikah, saran Leni mulai sekarang cari tahu bagaimana prosesi ijab kabul. Kemudian juga selain ditanyakan prosesi ijab kabul, ditanyakan juga diminta untuk menjadi pembawa acara prosesi akad nikah menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah loh,
Bahasa Arab plus bahasa Inggris. Silahkan dipelajari. Nah, selain itu juga nih, mereka diminta untuk membaca kitab Arab gundul. Jadi ini masih di praktek kerja ya. Jadi formasi penghulu ada diminta untuk baca kitab Arab gundul, kemudian mengartikan ke dalam bahasa Indonesia, dan juga mengerti maksud hukum fikih dari teks yang dibacakan tadi. Kira-kira tahu nggak Arab gundul? Kalau ini nyerah deh. Kemudian juga ditanyakan lagi soal hukum-hukum fikih dalam pernikahan. Nah, untuk hukum fikih dalam pernikahan contohnya nih katanya apa saja rukun nikah, syarat nikah, kemudian apalagi ya hukum nikah. Ya kalau menurut teman Leni ini tadi, coba deh baca tentang kitab fikih pernikahan. Selain itu juga ditanyakan nih, inovasi apa yang kamu lakukan jika kamu menjadi seorang penghulu? Mungkin bisa dipikirkan dari sekarang, kalian membuat inovasi apa ketika nanti kalian menjadi penghulu. Nah, itu tadi tentang praktik kerja. Kita lanjut ke wawancara. Nah, sama seperti guru kelas, tetap 3 ya. Kalau Kemenak ada tadi Leni ulang kembali, psikotes, praktik kerja, dan wawancara. Untuk wawancara semuanya sama seperti formasi yang lainnya. Jadi menanyakan pendapat kita tentang sesuatu, kemudian tentang membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian apa kandungan ayat tersebut, kemudian menuliskan dalam bahasa Arab, membacakan bacaan-bacaan sholat, dan juga portofolio. Nah, jadi kalau Leni menarik kesimpulan dari cerita teman Leni tadi, SKB Kemenak, guru kelas sama penghulu ini untuk psikotes dengan wawancaranya menurut Leni hampir sama, dan ya sama. Tetapi yang sangat-sangat berbedanya di sini adalah di praktik kerja, karena memang di praktik kerja ini bagaimana kita aplikasi ke lapangan ketika kita mendapatkan langsung di jabatan yang kita pilih. Nah, itu tadi cerita tentang formasi jabatan untuk penghulu. Jadi seleksi kompetensi bidangnya seperti apa. Semoga apa yang Leni ceritakan tadi bermanfaat buat kalian yang akan mengikuti SKB Kemenak untuk formasi penghulu. Terima kasih buat yang sudah nonton, dan silahkan komen di bawah ini untuk pertanyaan-pertanyaan tentang jabatan formasi penghulu. Dan juga mungkin selanjutnya maunya wawancara sama SKB formasi bidang apa. Leni tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.